produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe.
is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody, You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'cause I need you here with me. Seratus 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di Jalan Bayi di Sepada kita bakal ngobrol ya tentang agama. Nah, posisinya sekarang kita pas banget gitu ya ngomongin soal moderasi beragama. Dan kita ngomongin soal Gita. Wah, bukan Gita nama guys, tapi ini Dharma Gita. Jadinya kekawin itu bisa nyanyian agama atau mungkin juga ya kita tahu wirama dan sebagainya gitu guys. Banyak lah kita ya. Sudah bersama penyuluh agama Hindu untuk di Singaraja ya. Langsung aja, ini dia ada Kakak Nilu Reni Atnyani Esos. Selamat pagi Ibu atau Kakak gitu ya. Nah, karena ini sekarang kita membahas tentang Dharma Gita ya. Nah, ini berat nih. Buat saya berat juga Bu. Sama, buat saya juga berat gitu karena masih banyak belajar ya gitu. Selain istilahnya suara saya nggak bagus gitu ya untuk nyanyi Dharma Gita ya, tapi apa ya, ini sebuah hal yang harus kita lestarikan teman berdua. Satu hal yang kita harus ya pastinya kita dengar setiap kita kalau misalnya ada pidolan dan sebagainya. Bahkan nggak ada pidolan pun ada di desa-desa tuh biasanya Santi. Pesantian, ya nah, itu. Ini sih apa ya, sebuah kebiasaan atau mungkin juga hal yang harus terus dilestarikan gitu ya. Dan ya kita syukurnya hidup di Bali teman Pro 2 jadinya di mana-mana ada gitu ya. Tapi di sini kita dengan topik menjaga suara leluhur lewat Dharma Gita. Ini apa ya Bu ya? Dharma Gita itu aja udah kita dengar itu udah enak banget, udah santi gitu ya. Udah apa ya, suara apa ya yang bisa bikin kita tenang seperti itu sesuai dengan Dharma Gita itu yang artinya Dharma itu kan kebenaran, kebaikan gitu, dan Gita itu ya berarti nyanyian yang merdu, yang bagus gitu. Nah, jadi dengan Dharma Gita itu kita istilahnya bisa menghormati leluhur dan sebagainya teman Pro 2. Oke, mungkin kita apa ya, seperti apa sih sebenarnya menjaga si suara leluhur ini sih Bu ya, karena kita untuk sampai saat ini pun ya contohnya kayak kita aja masih merasa kurang gitu ya. Untuk menjaganya, untuk melestarikannya itu masih harus apa ya, berusaha dulu gitu ya, karena susah juga sih Bu ya. Karena tidak bisa kita belajar dengan waktu yang singkat. Untuk Dharma Gita ini perlu pembelajaran yang lumayan untuk bertahun-tahun baru bisa gitu. Iya, makanya bertahun-tahun. Tidak bisa sesimpel kita belajar materi menghafal apa ini harus sudah bisa hafal dalam waktu 1 jam gitu kalau, tapi untuk Dharma Gita itu tidak bisa. Nah, itu sangat dia. Tidak bisa itu. Otomatis bagaimanakah kita bisa menjaga istilahnya warisan leluhur ini atau suara leluhur lewat Dharma Gita? Mungkin kita minta penjelasannya dari Ibu Reni gitu ya. Baik, untuk menjaga dan melestarikan Dharma Gita itu mungkin kita itu memerlukan ketekunan ya. Di samping itu juga kemauan dari dalam diri kita sendiri. Di samping ada ya apa namanya, hobi, minat dan bakat itu juga harus menunjang. Jadi kemauan dari dalam diri kita sendiri itu yang paling menunjang sebenarnya. Kalau kemampuan tidak dari dalam kita sendiri itu tidak ada, jadi ya mungkin kita menganggap oh itu sepele saja untuk Dharma Gita, ini sepele, untuk apa juga lagi belajar gini, mungkin pendapatnya seperti itu ya. Iya, makanya istilahnya kayak terabaikan gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau apa ya, ini sebuah kayak kalau dibilang kewajiban nggak sih Bu untuk mempelajari ini gitu? Kewajiban. Kita sebagai umat Hindu wajib sebenarnya harus
ya setidaknya memahamilah sedikit-sedikit walaupun tidak sampai mendalami seperti ya tetua-tetua dan tokoh-tokoh Dharma Gita. Itu ya setidaknya kita sebagai umat beragama itu seharusnya ya bisa memahami dan bisa juga bergabung ketika kita ada pelaksanaan upacara, mengingat Dharma Gita ini sangat penting di dalam setiap upacara yajna yang kita laksanakan tuh. Iya, karena di setiap acara apapun atau upacara apapun ada gitu ya. Iya, ada. Karena Dharma Gita ini kan bagian dari Pancaswara atau yang disebut juga Pancagita, di mana setiap upacara itu ya ada suara gamelan, ada suara genta, ada suara mantra, suara kulkul, dan yang satu yang sangat penting juga bagian dari kekidungan ini. Nah, itu istilahnya suara ini istilahnya menjadi kayak kebutuhan pelengkap. banget, Ya, sudah menjadi kebutuhan, itu mesti ada gitu. Nah, setiap jadi upacara. Jadi kata-katanya wajib jadinya, Bu, ya. Iya, sebenarnya wajib, walaupun ya masih banyak yang enggan untuk mempelajarinya. Ya, ini permasalahannya yang kita bahas, teman berdua. Karena kita kalau ngomongin soal anak muda kan, ya semoga aja banyak yang belajar ini ya. Tapi kalau untuk kita ngeliat jadi perkembangan zaman sekarang, jangankan tahu, pernah denger gitu ya, istilahnya tahu aja enggak kayaknya. Tahu aja enggak, kadang-kadang kayak itu dah. Jadi untuk itu mungkin kita di era ini bisa kita, sekarang kan udah media sosial sudah canggih ya, kita bisa apapun kita bisa stretching di media sosial kita masing-masing. Di sana sudah banyak. Kalau mau belajar sebenarnya dari sana juga bisa. Tidak mesti harus ngumpul pesantian gitu. Dari sana kita belajar otodidak bisa. Mana yang kita sukai itu yang kita pelajari. Kalau saya sendiri metodenya belajar ya seperti itu gitu. Oke, berarti apa yang disukain di luar dipelajari gitu ya? Ya, dan maksudnya ya ini tentang Dharma Gita ini mungkin pupuh mana yang kita suka ya kita pelajari gitu. Jadinya akan lebih cepat diserap, lebih cepat bisa gitu. Oke. Tapi ya seperti yang dibilang sama Bunda ini tadi, wajib istilahnya kita minimal tahu lah gitu tahun berdua ya tentang Dharma Gita, jangan sampai enggak gitu. Ya, walaupun tidak banyak ya setidaknya mungkin ketika sembahyang gitu tahulah yang inti-intinya saja seperti ya Wargasari gitulah contohnya ya. Jadi Wargasari wajib. Ya istilahnya apa ya, kalau misalnya kita ikut rajin ke pura kayak gitu, kayaknya kayak secara otomatis itu bisa kayaknya ya. Iya. Istilahnya walaupun kita nggak lihat teks, tapi mengikuti aja udah tahu mengikuti gitu aja. ya. Apalagi kalau kita mendengar yang mekidung itu kan, kita dalam mekidung itu bisa membangkitkan vibrasi yang khusyuk, jadi hening gitu. Ketika contohnya tiang sendiri sudah kalau begitu mendengar ada orang yang mekidung, yang nyanyi kidungannya bagus, suaranya merdu, jadi timbul dalam diri kita tuh ingin mengikuti begitu, ingin mengikuti nyanyian-nyanyian itu seperti ini. Iya, istilahnya terpancing untuk ikut. Ya, gitu. Itu. Ya, entah suka nggak suka, biasanya kita mendengar dan sekalipun juga itu semakin sering akhirnya kita ngikutin juga gitu ya, walaupun itu dalam hati. Tapi kalau kita melihatnya gitu, ngelihat secara sepintas gitu kan, kalau kita baru menyanyikannya aja susah. Dengan jengkol. Iya, sangat susah. Sangat gitu. susah itu. Belum lagi mendalami filosofinya, artinya apa? Artinya apa? Gitu. Filosofinya apa? Apalagi belajar sejarahnya ya, Bu ya. Iya. Ini kan jadi PR kita semua nih. Iya. Istilahnya Dharma kita ini kalau misalnya kita melanjutkan generasi berikutnya gitu ya. Karena kalau misalnya kita melihat dari sisi anak muda sekarang udah pergaulannya udah luas banget. Teknologi. Sebenarnya kita kalau misalnya bisa memanfaatin teknologi dengan baik, HP itu bisa membantu kita belajar dengan cepat. Iya. Tapi kan bukan ini yang dipelajari, Ibu. Bukan ya. itu yang dipelajari, mungkin ya karena anak-anak muda sekarang mungkin lebih cenderung ke drakor, game gitu. Nah, lebih cepat hafal soundtrack drama Korea iya, itu lebih cepat dia. Begitu. Nah, itu udah kembali ke minat, karena dia minatnya itu.
Jadi PR nggak sih jadi seorang penyuluh, Bu? Istilahnya Sangat membelokkan ini yang tadinya mereka lebih hafal soundtrack film daripada Dharma Gita sendiri gitu. Ya, sangat PR sekali nih. Jangankan untuk kedepannya untuk anak-anak muda, untuk kita sendiri pun terkadang ada rasa jenuh gitu, tapi kembali karena kebutuhan, di samping itu karena memang betul-betul ingin melestarikan budaya leluhur ini. Jadi karena itulah makanya mungkin untuk melestarikan ini perlu kita selenggarakan seperti lomba-lomba, ucawa, seperti yang kemarin untuk Pok Jaluh Kabupaten Buleleng itu bulan kemarin Oktober itu sudah melaksanakan ucawa. Nah, itu merupakan salah satu upaya kita untuk membangkitkan semangat anak-anak muda untuk mempelajari Dharma Gita ini. Nah, berarti ada lah ya usaha-usaha yang dilakukan gitu. Walaupun kita mampunya setahun sekali gitu. Yang kemarin itu sudah dilaksanakan yang kedua kalinya. Jadi support dari anak-anak muda itu sangat antusias ya. Untuk mengikuti, bahkan kita itu karena banyaknya peserta sampai menolak. Wah, berarti udah sampai karena udah kepaduan gitu ya. Sampai kebanyakan peserta gitu. Apalagi dengan makanya kita tentukan sampai tanggal gini, pendaftarannya sampai tanggal sekian. Jadi walaupun setelah tanggal pendaftaran itu sudah ditutup, masih ada peminat yang mau daftar. Jadi karena itu ya terpaksa tidak diterima dulu gitu. Waduh. Mungkin bisa mengikuti untuk tahun depan. Tapi ini kebanyakan untuk generasi muda kan? Iya. Untuk Kami ambil yang di tingkat remaja, SMP dan SMA itu kemarin. Wah, SMP dan SMA. Berarti kesimpulannya banyak anak muda yang berminat dengan Dharma Gita. Ya, makanya dari sana kita bisa bisa melihat ternyata banyak anak-anak muda kita yang berbakat di bidang Dharma Gita itu. Gitu. Nah, jadinya seperti itu teman brother. Tapi thank you banget sih buat kamu yang melestarikan ini, kemudian yang suka sama Dharma Gita, thank you banget gitu ya. Dan buat yang belum, coba ya kita mari mencoba kita belajar gitu ya. Karena istilahnya dengan adanya lomba ini jadinya kita tahu, ternyata banyak anak muda yang suka gitu ternyata, ya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya kita bermain dengan sosial media gitu kan, masih juga istilahnya berkutat dengan teknologi, tapi budaya tradisi kita masih bisa menjalani itu ya. Dan banyak anak muda yang berpartisipasi untuk ini gitu ya. Jadi kesimpulannya anak muda banyak juga yang berminat tentang ini guys. Makanya kita bahas dari sana juga. dari lomba-lomba itulah dari sawah itu kelihatan. Jadi ini punya ada bakatnya bagus. Jadi mulai ada minat lah dari anak-anak muda yang kemarin-kemarinnya sama sekali mungkin tidak ada minat belajar. Jadi karena ada lomba itu jadi memancing minat anak muda itu untuk belajar. Gitu. Nah itu dia. Jadi Tamu Pro 2, thank you yang sudah ngelestari. Buat yang belum, ayo kita coba. Nah nanti kita bakal bahas bersama Bu Reni untuk masalah yang ada di sekitar kita, terutama anak muda tentang Dharma Gita juga. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Said you'll never run it, never let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here
Aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, masih bersama Brandi Taman Pro 2 dari Penyuluh Agama Kabupaten Buleleng. Nah, sekarang kita bahas masalah tadi, kita udah banyak bongkar ya. Ternyata banyak masalah untuk menjaga suara leluhur ini. Nah, ini apa ya? Terlepas dari anak muda sebenarnya Bu ya, karena kita misalnya ngelihat dari generasi muda sekarang gitu ya, yang tadi kita ngomongin soal teknologinya. Jadi anak muda lebih banyak ke barat untuk mengikuti dari segi tren gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang kita melihatnya dari sisi apa yang kita search sebenarnya Bu ya. Kita search misalnya ya dunia barat ya bakal barat juga. Kalau misalnya searchnya dalam begitu mungkin semuanya FYP kita bakal dalam begitu juga gitu kan. Yeah. Nah tapi di sini Bu, terlepas dari itu, untuk anak muda apa sih yang menjadi masalahnya sebenarnya Bu? Selain minat, kemudian mungkin ngelihatnya dari sisi yang lain, mungkin ada nggak sih permasalahannya kenapa anak muda ini susah diajak untuk melestarikan si Dharma Gita ini Bu? Mungkin di samping susah untuk memahami dari bahasa itu kan, dan begitu itu kan kebanyakan bahasanya itu dari bahasa Kawi atau bahasa Bali yang halus begitu. Terus dari samping itu juga untuk pelafalannya juga lumayan berat gitu. Jadi mungkin untuk gininya juga tergantung gini, karena anak muda mungkin kalau gengsi karena mungkin cakap untuk apa saya ikuti dan begitu, nanti dibilang kuno, kolot lah gitu. Ya, tidak keren. Karena, tidak keren. Jadi mungkin di dalam
pemahaman anak-anak muda itu Dharma Gita ini hanya untuk orang-orang tua, untuk orang dewasa saja. Yeah. Mungkin pemahamannya seperti itu, bisa jadi juga kan begitu itu. Jadi masih ada apa ya istilahnya statement-statement seperti itu ya Bu ya, yang menyebabkan anak muda itu malas belajar, malu mungkin belajar atau malu kan, untuk belajar gitu ya. Sebenarnya enggak guys. Sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat itu, apakah itu harus orang tua? Enggak, buktinya ada lombanya ya. Lombanya itu udah bagus. Dan sekarang udah dari sana udah peminat dan begitu sudah ya mulai, terutama ya di desa-desa itu udah banyak anak-anak muda yang mau mempelajari itu. Oke. Jadi cukup banyak anak muda yang mulai mempelajari ini. Nah, tapi emang sih ya, kita kalau misalnya kita ngeliat dari bahasanya Bu, susah banget ya. Susah, ya itu dah mungkin kendala itu dah ada untuk memahami bahasanya itu kan. Waduh, jangankan untuk anak-anak muda yang sendiri aja udah belum sama sekali belum bisa lah apa gitu. Jadi apa ya, kembali lagi ke minat kamu sebenarnya guys. Kalau misalnya ada minat untuk mempelajari, pasti sebenarnya ada aja jalan gitu ya. Itu. Tapi semoga aja sih istilahnya makin kesini makin banyak juga yang untuk berminat tentang, apalagi ada banyak lomba atau bahkan untuk yang mengapresiasi ini gitu ya. Berarti dari sisi bahasa juga menjadi suatu masalah juga bagi anak muda ya Bu ya. Karena bahasa ini nggak tren, atau istilahnya tidak keren, atau mungkin juga bisa dibilang juga tidak apa ya, mungkin tidak fasih gitu karena ya. belum kita masuk ke dalamnya, jadi susah gitu. Benar. Kenapa justru bahasa Inggris atau mungkin juga bahasa lainnya lebih cepat gitu ya? Cepat bagi mereka ini untuk kita asli itu, kita gitu ya, masih menjadi. Nah, untuk itu mungkin kembali dari keluarga, mungkin karena sekarang kan di era modern ini di rumah masing-masing keluarga itu kok terkadang jarang menggunakan bahasa kita sendiri. Untuk bahasa Bali itu terutama jarang sekali. Mana kadang coba saya kadang tanya anak-anak seumur 6 tahun pada yang sudah sekolah SD itu sama sekali tidak memahami bahasa Bali. Walaupun bahasa Bali yang biasa, apalagi yang halus. Karena dia sudah begitu belajar mengenal bahasa itu, dia sudah dikenalkan ke bahasa Indonesia. Bahkan mungkin ada yang ke bahasa Inggris dan sebagainya itu. Mungkin itu jadi salah satunya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin begitu kan di sini bukan kalau di pesantren ininya ya, penerjemahnya baru menggunakan bahasa Bali gitu kan, Bali halus. Sedangkan untuk lagunya atau syairnya, gitanya itu lebih ke bahasa Kawi. Ya kebanyakan itu. Lebih lagi tidak pernah mendengar jadinya dari kecil gitu kan. Sama sekali lagi dah itu. Nah, jadi masalah juga nggak sih? Perlu nggak sih dari kecil gitu udah ditanamin atau disering didengerin dan begitu gitu? Padahal kalau misalnya kita ajak ke sembahyang, tapi kan itu perlu momen ya. Perlu momen ke pura baru ketemu, baru dengar gitu kan. Istilahnya kalau misalnya ada acara apa di keluarganya baru dengar seperti itu. Apa perlu nggak sih dibiasain kayak gitu, didengar setiap hari atau bagaimana? Sangat-sangat perlu untuk mengenalkan Dharma Gita itu kepada anak-anak. Mungkin kita mulai mengenalkan dari ada yang Sekarare itu kan lagu-lagu untuk anak-anak itu yang kecil, dan kita mengenalkan juga tidak hanya bahasa Indonesia. Kalau di rumah mungkin kita harus mulai mengenalkan bahasa Bali lebih banyak kepada anak-anak. Karena sekarang kan banyak anak-anak tidak bisa bahasa Bali. Bahkan kalau sedangkan di sekolah itu ada studinya bahasa Bali itu ada. Jadi kebanyakan jadi anak-anak itu lemah di bidang studinya itu, padahal dia di matematika oke, di bahasa Inggris bagus, tapi justru di bahasa Bali dan keagamannya itu agak kurang gitu. Berarti perlunya kebiasaan ya Bu ya? Iya, dari kecil mungkin ya itu harus dibiasakan untuk mendengarkan lagu-lagu Bali lah, setidaknya mulai dari Sekarare itu. Walaupun tidak secara Dharma Gita yang sudah tingkatannya lebih ke Sekar Agung atau Sekar Madya itu kan bisa
misalnya seperti nyanyian sekarang Cening Putri Ayu yang gitu. Kan jadi dia lebih mengenal jadinya dari kecil itu, dari ya pemula lah, anggap dia mengenal apa yang namanya itu Dharma Gita. Karena sekarang hari ini juga termasuk dari Dharma Gita kan. Iya, masuk. Berarti nah, ini salah satu permasalahannya berarti juga ya, karena tidak diperdengarkan dari kecil. Iya. Ya mungkin kalau dia datang ke pura dengar cuma jadi angin lalu aja nih apaan kan gitu. Udah biasa. Oh, ini nyanyian biasa di pura lah gitu ya. Atau di rumah sewa kayak gini. Bahkan ada yang bilang, "Oh, ini empeng gitu ya." Atau bikin apa namanya berisik gitu ya. Tapi kalau untuk mendengarkan game dia walaupun kayak gimana pun sound sistemnya segede apapun dia happy gitu kan. Berarti ini kebiasaannya ya, kebiasaan mungkin dari kita sebagai orang tua ya, untuk ya mengenalkanlah Dharma Gita ini kepada anak-anak kita, karena sangat pentingnya Dharma Gita ini untuk kita lestarikan bersama. Tidak hanya tugas orang tua atau orang dewasa, penglingsir yang harus melestarikannya. Kan kembali kenapa begitu, karena nanti kembali anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini akan menjadi generasi penerus kita. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi kan? Ya itu, benar. Jadi itulah kekurangannya kita teman berdua, yaitu kurang mendengarkan, kurang menjadi sebuah kewajiban atau mungkin juga kebiasaan yang kita nggak fokus ke sana gitu ya. Berarti kita harus match sebenarnya Bu ya, istilahnya Indonesia it's okay komunikasi, bahasa Bali juga komunikasi, mendengarkan lagu-lagu pop it's okay, tapi dengerin jangan lupa dalam gitu juga kita dengerin gitu ya. Biar menjadi sebuah kebiasaan dari anak kecil dan akhirnya bisa menjadi dewasa dan akhirnya ke bawah seperti biar itu ya. Seimbang Biar semuanya, seimbang. gitu. Oke. Nah, ini jadi salah satu solusi juga buat teman berdua di rumah yang mungkin takut anaknya nggak bisa Dharma Gita mungkin ya, atau tidak kenal Dharma Gita dari mungkin, kecil. Jadinya dari kecil udah bisa didengerin. Ya nggak harus dipaksa denger juga. Nih sound system dengerin gitu nggak. Istilahnya kita memperdengarkan walaupun istilahnya pengenalan. Mulai dari sekarang hari aja seperti itu ya. Mungkin nanti kalau sudah sering gitu, mungkin itu akan bisa menimbulkan minat, senang dia, mungkin ada menimbulkan niatnya untuk belajar. Oke, itu permasalahan utama. Kemudian permasalahan zaman sekarang teman berdua. Nah, istilah mau boye bukan aja di Belalang ya, mungkin sebalik mungkin bisa menjadi ini ya. Kadang-kadang istilahnya kan ini berasal dari Asara, kemudian juga istilahnya kita mensucikan Dharma Gita ini kan, karena posisinya memang ini nggak sembarang teman untuk bisa menjadi sebuah, bukan hanya sebuah nyanyian doang, tapi nyanyian suci juga seperti itu kan. Kadang-kadang ada istilah anak muda yang mungkin yang mau boye dengan ini nih, bahkan diplesetkan Bu. Nah ini itu kan miris ya, miris kita mendengar yang seperti itu sebenarnya, padahal Dharma Gita itu kan kita itu diambilnya dari kitab-kitab suci, dari sastra-sastra agama yang kita anut gitu kan. Miris sebenarnya mendengarnya itu ya, kadang-kadang diplesetin menjadi apa, disangkaitkan dengan hal yang kotor seperti itu kan, sangat apa gitu ya, kurang etis lah dari sisi agama gitu kan. Banyak nggak sih yang Ibu ketemukan permasalahan seperti inilah untuk di desa-desa atau mungkin juga bahkan di masyarakat Ibu? Banyak sih. Banyak ya? Lumayan banyak. Karena itu dah mungkin dia menganggap itu adalah sesuatu yang kuno, kolot gitu. Jadi dia cuek-cuek aja. Bahkan kalau diajak belajar pun, tidak bisa gitu. Dia jawabannya hanya tidak bisa. Bahkan saya anjurkan gitu, tidak bisa karena kita tidak mau belajar. Coba kalau mau belajar, walaupun suaranya kurang bagus gitu, tapi kalau dilatih secara konsisten itu akan menimbulkan perubahan, jadi suara akan jadi bagus. Sama seperti belajar nyanyi lagu pop yang lainnya itu sama seperti prosesnya seperti itu kalau belajar Dharma Gita. Walaupun mungkin dari segi suara kita kurang mendukung gitu, tapi kalau kita mau konsisten untuk belajarnya akan bagus.
lama-lama gitu. Kan semuanya melalui proses. Benar. Semuanya proses gitu ya. Tidak bisa instan langsung bisa bagus gitu, tidak bisa. Berarti istilah bobonya karena tidak berminat aja sebenarnya gitu kan. Ya. Tapi untuk dari sisi ini kan kita ngelihatnya gitu masalahnya itu pada apa ya? Kok bisa dianggap tega nggak sih? Bisa juga sih ya, karena merubah syair yang seharusnya seperti ini tapi diganti liriknya dengan yang lain gitu guys, bahkan konotasinya jorok gitu. Ini pernah nemuin juga di media sosial gitu, istilahnya ini kayaknya kekawinan warga sari ini, tapi akhirnya dijadiin liriknya rubahnya jadi lebih apa ya, istilahnya kotor kayak gitu. Ini jadi pertemuan juga nih pernah gitu, bahkan menjadi suatu permasalahan juga. Bagaimana kalau misalnya generasi bukan belajar, bukan mempelajari yang sebenarnya, tapi malah memplesetkannya menjadi nyanyian yang biar viral gitu kan. Ini kan suatu masalah untuk nyari viral tapi ngeracunin tradisi gitu. Iya, merendahkan tradisi kita sendiri. Tradisi kan sendiri. gitu. Iya. Bagaimana mau menjaga, Bu? Nah, itu dah sulitnya. Bagaimana itu kan tergantung dah ke orangnya, dah kembali ya gitu. Miris memang mendengar kalau kejadian yang seperti itu, tapi kebetulan karena Tiang mungkin jarang ya searching gini media sosial, jadi ketinggalan informasi jadinya untuk hal yang itu. Itu ada, Bu. Ini mungkin bisa dikaji untuk teman-teman penyuluh, mungkin ini jangan sampai seperti itu gitu kan ya, kalau kelanjutannya, karena apa namanya, kalau misalnya kita aja yang mau boyo, gimana kita mau melanjutkan? Iya kan, kita aja melukai tradisi kita sendiri seperti itu. Ini bahaya teman berdua. Jadi jangan dibiasain, atau mungkin juga kalau misalnya menemukan seperti itu mungkin bisa dilaporin gitu ya, biar bisa menjadi bahan penyuluhan gitu ya, Bu ya. Bisa. Cepat sekarang kan semuanya sudah ada undang-undangnya. Itu udah pelecehan namanya kan? Iya benar. Itu yang jadi masalah. Jadi kita harus berusaha untuk bagaimana caranya untuk bisa membawa ini ya, meluruskan ini. Ya, sebenarnya ini kembangnya bukan ini gitu ya. Menghargai milik kita, menghargai tradisi budaya kita sendiri gitu ya. Karena takutnya nanti generasi berikutnya ya, tahunya yang ini, takutnya kenalnya yang ini, Bu. Istilahnya lagunya yang ini kenalnya, bukannya yang sebenarnya gitu kan. Gitu. Karena ya kamu boleh mengcover apapun sekalipun dalam gitu guys, tapi gak juga dengan lirik dan diganti dengan jadi yang konotasinya negatif gitu ya. So kita harus belajar yang sebenarnya seperti apa dalam kita, dan sesuai, bahkan belajari filosofinya, belajari juga maknanya, artinya seperti apa, agar kita itu tahu, karena itu semuanya adalah ilmu buat kita gitu ya, karena isi sastra semua gitu ya. Jadi perlu banget nih teman-teman berdua untuk belajar yang namanya drama kita. Oke, nanti kita bahas lagi bersama Bu Reni yang pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a never running out of me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan?
That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja. Oke, teman Pro2 masih bersama Brady ya, menjaga suara leluhur lewat dan begitu. So, buat teman Pro2 yang kita udah tahu dan sadar kesalahan kita, tadi kita bahas ya, kurangnya minat, kurangnya juga kita istilahnya memberikan suatu kebiasaan kepada generasi muda kita untuk bisa mendengarkan dan begitu. So, dari sekarang kita menjadi ya istilahnya pelopor lah. Bagaimana caranya kita bisa memperdengarkan agama kita ini dari kecil, kalau bisa udah mendengarkan gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya kita udah terbiasa mendengarkan, akhirnya sampai dewasa kayak gitu. Nah, ada nggak sih dari penyuluh sendiri melakukan penyuluhan atau mungkin juga memberikan pelatihan kepada generasi muda kita gitu ya, untuk bisa menjaga dharma kita ini tetap asri gitu atau tetap dilestarikan gitu Bu, selain lomba gitu. Tentu ada. Seperti kita sudah memberikan penyuluhan ke yayasan itu, terkadang kita isi itu dharma gitu yang kita kasih materinya dengan dibarengi dengan praktek langsung gitu. Itu yang selama ini kita lakukan, dan di luar itu kita juga sudah diwadahi ada radio Singaraja FM. Kita juga bisa memberikan penyuluhan lewat dharma kita di sana yang dijadwalkan itu setiap 2 minggu sekali. Oke, berarti di radio-radio juga ada. Kalau di RRI setiap Sabtu atau Minggu ya. Bahkan di Pro 1 juga hampir setiap hari bahkan ya. Dari jam 10 itu wajib ada. Jadi kita udah melestarikan juga dengan media radio gitu. Ya, seperti di Singaraja FM itu kita dikasih jadwal 2 minggu sekali, karena bergantian sama penyuluh bahasa Bali juga mengisi di sana untuk dharma gitu itu. Seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas wacana saja gitu. Terkadang kita di lain itu di Panti Jompo juga. Panti Jompo? Kita mengajak Nini sama Pekak di sana untuk berdharma gitu sekali-sekali, karena itu mampu membangkitkan semangatnya dia kembali gitu. Karena banyak juga kakek dan nenek di sana yang memahami bisa gitu. Oke, mungkin ada berbakat gitu ya. Berbakat, bahkan kita buatkan videonya ke sana, kita
tag video ke sana dan di-upload di YouTube. Kita Pok Jalo itu kan mempunyai sosial media, ada YouTube, ada FB juga ada Instagram, TikTok, itu kita upload di sana itu. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi sangat sudah melakukan gitu tugas sebagai seorang pejulu untuk bisa menyebarluaskan Dharma Gita itu seperti apa gitu, lewat radio gitu ya, kemudian lewat yayasan juga seperti itu, bahkan menggelar lomba gitu ya, menggelar lomba untuk bisa tahu seberapa banyak nih anak muda yang minat dengan Dharma Gita seperti itu ya. Tapi walaupun begitu kan ya kembali kan, karena keterbatasan kita tenaga penyuluh dan kemampuan kita dalam memberikan bimbingan itu, di samping keterbatasan jumlah penyuluh yang sangat terbatas dengan jumlah umat yang sekian ribu, itu kan sangat terbatas jumlahnya. Jadi karena ini ya marilah kita mulai sekarang menyadari bagaimana kita bisa melestarikan dan begitu ini gitu. Yes, Kita ini kewajiban kita bersama-sama. Bukan hanya penyuluh kan, masyarakat dari segala lapisan masyarakat, umat Hindu itu juga sebenarnya mempunyai kewajiban yang sama untuk melestarikan budaya kita. Iya, benar banget. Ya, salah satunya RRI juga teman Pro 2 kemarin melaksanakan pagelaran yang luar biasa tentang budaya juga, ada budaya Santi juga. Kemudian di setiap harinya ada juga untuk acara Dharma Gita ya, yang pastinya di Pro 2 juga di setiap minggu juga ada. Untuk sekarang jadwalnya kemarin Sabtu ke Minggu itu ada juga untuk Dharma Gita ya. Jadi sangat luar biasa kita juga untuk menjaga ini gitu ya, bagaimana tetap lestari, tetap dikenal juga oleh masyarakat seperti itu kan Ibu ya. Dan sekaligus juga penyuluh juga memberikan edukasi ya kepada masyarakat dengan cara media yang berbeda. Tidak hanya sebatas itu ya, kembali kita setiap harinya juga sama. Kita memberikan itu. Mungkin tidak bisa secara langsung ke masyarakat, tapi di masyarakat sekitar bisa, karena kita setiap harinya di kantor juga melaksanakan itu. Nah, ada pembacaan sloka, kadang ada yang berdharma wacana, itu sudah terjadwal dengan rapi. Saatnya itu juga ada Dharma Santinya juga ada gitu. Jadi walaupun tidak ke masyarakat luas seluruhnya, tapi untuk yang di sekitar lingkungan itu ya bisalah mendengarkan setiap harinya itu. Kan di depannya ada, di belakangnya ada, pasti bisa mendengarkan lah. Ada ya, bisalah mendengarkan itu setiap hari, itu sudah terjadwal juga. Nah, apalagi seperti itu teman Pro 2, jadi sangat luar biasa wadahnya untuk mendengarkan Dharma Gita itu banyak sekali gitu ya. Nah, tapi untuk dari segi permasalahan kemudian juga akhirnya solusinya, bagaimana sih caranya kita gitu ya, untuk masyarakat terutama untuk pendengar di rumah atau mungkin juga teman Pro 2 gitu ya, gimana seharusnya untuk menjaga keutuhan dan melestarikan Dharma Gita itu untuk menjaga suara leluhur ini? Karena kita kayak seperti menjaga ini kan, kita harus menjaga, kemudian kita harus juga melestarikan ini agar jangan sampai tergerus oleh zaman gitu. Kembali ke minat ya, mungkin itu minat dari dalam dulu kita. Bagaimana kita bisa menghargai, bisa menjunjung gini dan meneruskan apa yang menjadi warisan-warisan leluhur kita, tetua-tetua kita. Kenapa kata begitu pentingnya Dharma Gita? Bahkan ada kalau di desa itu, terutama di desa saya ya, Dharma Gita itu sangat-sangat digini untuk tetua-tetua itu, bahkan dia mempunyai keyakinan walaupun sing liu melajain na batak bisa apa de ben pidang pangade masih bekelang gitu istilahnya. Pangade masih bekelang yang mulih ke desa wayah, begitu bahasanya. Tiang dari kecil, makanya jadi karena sering mendengar itu, jadi dari dalam diri sudah kepingin, senang mempelajari Dharma Gita itu gitu. Berarti udah istilahnya karena udah terbiasa dari ini ya, dari desa gitu dari ya. Desa ya, itu dah karena lingkungan di desa itu dah aturannya
siapa tahu nanti di saat kita berpulang tidak ada yang bisa membekali dengan kekidungan, jadi kita sudah membawa bekal sendiri karena kita bisa gitu, sudah walaupun hanya satu pade itu. Jadi kita sudah bisa membawa bekal sendiri. Begitu pemahaman kalau tetua-tetua di desa. Oke, jadinya minimal ada yang dibawa seperti itu, minimal bisa walaupun sedikit gitu ya. Sisanya kita perpanjang sedikit atau kita pelajari lagi gitu ya. Oke, mungkin closing statement Ibu untuk topik kita di pagi ini, menjaga suara leluhur lewat Dharma Gita. Baik, begitu pentingnya Dharma Gita untuk umat kita, untuk dalam menjalankan setiap upacara atau niatnya kita sehari-hari, bahkan itu ya marilah dari sekarang kita awali, yang belum mari kita mulai memperkenalkan, karena Dharma Gita ini tidak hanya menjadi kewajiban dari beberapa masyarakat saja dan beberapa jenis masyarakat, tetapi merupakan kewajiban kita bersama untuk menjaga dan melestarikan Dharma Gita ini. Mungkin itu yang bisa yang berikan. Ya, kurang lebihnya karena saya menyadari saya banyak kekurangan dalam materi ini, mungkin kurang lebihnya yang mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian ini. Oke, itu dia teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk melestarikan, dibiasakan mendengarkan Dharma Gita untuk bisa menjadi suatu kebiasaan ya Ibu ya. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan generasi untuk bisa mempelajari Dharma Gita ya. Thank you teman Pro 2, dan terima kasih banyak untuk Bu Reni yang sudah bersedia untuk datang ke Pro 2 yang luar biasa memberikan ilmu kepada kita tentang pentingnya untuk menjaga suara leluhur lewat Dharma Gita. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Dan itu dia teman Pro 2 untuk pada hari ini. Thank you banget buat kamu Yoda Station ya. Jangan kemana-mana, masih ada Gusani nemenin kamu sampai jam 10 pagi. So stay tune terus di Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every